Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mutia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan secara rinci 4 materi di atas dan manfaatnya untuk saya sebagai bekal calon guru yang profesional. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dimensi dan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dimensi-dimensi hakikat manusia yaitu: pertama, manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Yang keempat, manusia adalah makhluk religius. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, landasan kultural, yaitu landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Yang keempat, ada landasan psikologis, yaitu dasar psikologis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis, yaitu merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya. Asas-asas pendidikan ada 3, yaitu: pertama, asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan, yang artinya jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk mengulurkan tangan bila diperlukan. Baik, selanjutnya perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan. Dalam pembahasan ini, kebudayaan dimaksudkan dalam arti luas, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan perubahan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Percepatan perubahan itu terutama karena percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya teknologi informasi.
Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi yang makin kuat, perkembangan iptek yang makin cepat, perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat, kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Selanjutnya, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia yang melek teknologi, yang mampu think globally but act locally. Pembangunan manusia masa depan seutuhnya mempersyaratkan upaya pembaruan pendidikan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis dan sistematik. Pendekatan sistematis adalah pengembangan pendidikan dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap. Sedangkan sistematik menunjuk pada pendekatan sistem dalam proses berpikir yang mengaitkan secara fungsional semua aspek dalam pembaruan pendidikan tersebut. Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa manfaat untuk saya sebagai bekal calon guru yang profesional, yaitu pertama, menjadi lebih memahami dan menghargai hakikat manusia, terutama hakikat anak-anak murid saya nanti. Yang kedua, dengan mengetahui landasan dan asas pendidikan, maka saya dapat membentuk wawasan yang tepat tentang pendidikan. Yang ketiga, supaya tidak ketinggalan zaman, maka saya sebagai guru akan terus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik dan bisa menyamaratakan dengan masyarakat masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.